14 Desember ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi. Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem. PDI Perjuangan tidak sedang membela koruptor. Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat. Dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh. Presiden RI ke-7 Joko Widodo nampak geram karena namanya kembali dikaitkan dengan kasus yang menyeret Sekretaris Jenderal PD Perjuangan, Hasto Kristianto. Teranyar, Jokowi membantah tudingan telah mengirimkan utusan sebelum dipecat oleh Dewan Pimpinan Partai DPP PDIP. Menurutnya, tudingan itu tak masuk akal. Ya harusnya disebutkan siapa, gitu loh biar jelas. Nggak ada. Ya apa, anunya apa? Saya mungkin tahu kepentingannya apa saya mengutus untuk itu, kepentingannya apa, coba logikanya. jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Sebelumnya, tudingan mencuat dengan pernyataan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang mengungkap pada 14 Desember tahun lalu ada utusan yang meminta Hasto Kristianto mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Utusan itu juga disebut meminta PDIP tak memecat Joko Widodo. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Lantas, apa makna politik di balik pernyataan Jokowi yang mengaku selama ini mengalah terus, tapi ada batasannya? Akankah pernyataan Jokowi menjadi petanda bahwa tak akan tinggal diam menghadapi serangan dari PDIP? Tim TV One mengabarkan. Saya tuh sudah diam, difitnah saya diam, dimaki-maki saya diam, dijelek-jelekan saya diam. Saya mengalah selama ini, tapi tentu ada batasnya. Apa yang kemudian ini akan disampaikan sebenarnya oleh Joko Widodo? Itu yang akan kita bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Sudah hadir di studio Bang Andi Aswan yang merupakan relawan Jokowi. Bang Andi, terima kasih sudah hadir. Selamat malam, Mbak Tiara. Selamat malam, baik. Di sebelahnya sudah ada Bang Henry Satrio yang merupakan analis politik. Bang Henry, terima kasih banyak sudah hadir. Selamat malam, Tiara. Malam, oke. Bergabung juga melalui sambungan Zoom, Mas Aryo Seno yang merupakan politikus PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas Seno. Selamat malam, Mbak Tiara, Bang Andi, Bang Hensat, selamat malam. Baik, saya ke Bang Andi terlebih dahulu. Booming Bang ternyata pernyataan dari Joko Widodo begitu ya, berkaitan dengan ternyata ini direspon serius begitu oleh Jokowi. Sebenarnya Anda sendiri menanggapinya bagaimana? Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat berbuka kepada pemirsa TV One yang hari ini menjalankan ibadah saum. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, Mbak Tiara, kalau kita melihat ini belum pernah Pak Jokowi itu segeram ini gitu. Reaksinya begini gitu ya? Reaksinya seperti ini gitu. Oke. Ini berarti ya sudah kelimaksnya gitu loh. Karena sepengetahuan saya tidak ada yang namanya presiden ini diuak-uak ya, dicaci maki lah, dihina dan sebagainya, itu seperti mantan Presiden Jokowi ini gitu loh. Dan ini sampai sekarang pun masih seperti itu ya. Ya kalau kita lihat pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh saudara Deddy Sitorus itu tanggal 14 Desember, ada yang datang utusan khusus dan kemudian sudah dijawab oleh Pak Jokowi, siapa itu? Tolong dibuka gitu loh. Ini selalu membuat suatu kegaduhan di negeri ini. Apakah ini mau pengalihan isu dari sekjen beliau yang sekarang menjadi menghadapi pengadilan, Mas Hasto itu gitu loh.
Ya kalau dikaitkan dengan itu ya itulah namanya jauh panggang dari api gitu loh. Kasusnya Mas Hasto ya kasus secara hukum ya. Walaupun dikatakan ini saya ada tahanan politik. Di mana tahanan politik? Kalau ini kan kasusnya berhadapan dengan KPK gitu loh. Berarti kan ya diselesaikan lah. Karena itu akan terjawab nanti kan di pengadilan itu sendiri. Kenapa jangan dikaitkan lagi dengan ini? Wah ini Jokowi bermain seperti ini. Ya ada utusan khusus, jangan sampai Pak Jokowinya itu adalah dipecat ya. Ya kemudian dikaitkan itu Pak Hasto harus mundur gitu. Kalau enggak terjadi sesuatu lah misalnya Mas Hasto itu seperti itu. Ya tidak seperti itu gitu. Ya kalau saya sih dalam anak muda bilang katanya lebay banget loh. Lebay. Ya lebay banget loh kan gitu. Seperti itu. Tapi kan kalau kita melihat dan mengenal sosok Pak Jokowi begitu ya Bang ya, mulai dari beliau terpilih sebagai presiden di tahun 2014 begitu ya, sampai kemarin beliau purna tugas begitu ya. Ini kan sudah bisa dikatakan sudah terbiasa menerima kritikan-kritikan, dan juga ini bukan ungkapan yang pertama kali yang dilontarkan oleh PDI Perjuangan yang mungkin barangkali berseberangan dengan statement dari Pak Jokowi begitu ya. Mengapa yang kali ini yang begitu memunculkan reaksi geram, reaksi marah nampaknya, dan seakan tidak akan tinggal diam akan hal ini? Ya kalau kita lihat kan kalau kemarin beliau masih presiden gitu loh. Dia kan masih melihat menjagalah itunya. Sekarang kan dia bukan presiden lagi, rakyat biasa gitu. Kita kalau sudah rakyat biasa nih, oke lah kalau diri kita nggak apa-apa. Kalau terus keluarga kita diuak-uak gitu, difitnah seperti itu, pasti akan timbul lah sebagai kepala keluarga itu merasa kita ini, wah ini kenapa seperti ini? Saya kan sudah tidak lagi sebagai presiden kok masih seperti gini gitu. Ya ini saya sebagai mempunyai hak sebagai rakyat ya pasti akan saya perjuangkan untuk ini. Apakah lewat hukum atau dengan lain sebagainya. Jelas itu. Baik, saya ke Mas Eno. Mas Eno, ternyata reaksi Pak Jokowi begitu serius dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus beberapa waktu lalu. Tanggapan Anda sendiri bagaimana? Ya, makasih Mbak Tiara. Jadi karena tadi diingatkan juga oleh Bang Andi, ini sedang momen berbuka puasa dan ini di bulan puasa. Maka sebaiknya kita semua sama-sama jaga emosi, jangan kemudian cepat tipis kesabaran, kita hati-hati dan pelan-pelan dulu dalam menyimak dan merespon apapun yang menjadi dinamika kita saat ini dengan kepala dingin. Kenapa begitu? Karena sebetulnya kalau kita mencermati apa yang menjadi statement Bang Deddy Sitorus, ini saya waktu itu juga kebetulan sedang tidak di Jakarta, jadi saya ikut dari rekaman YouTube. Nah, di situ kita bisa mendengar sebetulnya yang disampaikan oleh Bang Deddy itu sebenarnya jelas kok. Bahwa yang pertama adalah menjelang hari H keputusan partai yang memutuskan melakukan sanksi pemecatan kepada 27 kader partai, itu beberapa hari sebelumnya Pak Deddy Sitorus didatangi oleh seorang utusan. Utusan dari siapa tidak disampaikan. Lalu di situ disampaikan bahwa orang itu mengatakan bahwa mengingatkan agar tidak melakukan beberapa hal-hal tertentu yang berkaitan dengan sepenuhnya kedaulatan partai. Soal sanksi, soal pemecatan, soal teguran atau apapun itu kan urusannya dengan organisasi internal PDI Perjuangan. Tetapi orang ini itu kemudian mengingatkan Pak Deddy Sitorus untuk tidak melakukan langkah-langkah tersebut. Sehingga dalam konteks ini, hal ini tentu saja menjadi suatu perhatian. Karena kenapa? Pertama, jangan pecat, kalau katanya Bang Deddy ya, jangan pecat Pak Jokowi. Lalu kemudian misalnya ada lagi Pak Sekjen Hasto Kristianto harus mundur. Itu kan pesan-pesannya seperti itu yang disampaikan oleh orang ini. Yang sampai sekarang juga belum tahu betul orang ini siapa, lalu utusannya ini yang mengutus siapa. Ini masih semuanya masih di ranah statement yang kemudian belum ada klarifikasi. Nah, dalam hal ini artinya tidak ada yang menuding Pak Jokowi secara langsung. Bahkan Bang Deddy sekalipun tidak menuding Pak Jokowi secara langsung. Tapi memang bahwa orang itu datang menemui Pak Deddy, itu adalah pengalaman subjektif yang dialami oleh Bang Deddy. Dan secara politik itu buat Bang Deddy mengganggu. Bagi kedaulatan partai, bagi kedaulatan politik partai, bagi Bang Deddy sendiri. Dan setelah kita cross-check, ternyata Bang Deddy sudah menyampaikan secara tertulis apa yang menjadi hasil pertemuan itu kepada partai, dan rasa-rasanya nanti di waktu yang tepat juga pasti akan beliau sampaikan kok ini orangnya siapa. Itu Mbak Tiara. Jadi sebenarnya Bang, kalau tadi memang kita dengar sama-sama Pak Jokowi ini meminta untuk dibongkar identitasnya, disebutkan namanya, ini internal partai dari PDI Perjuangan sendiri tidak semuanya mengetahui siapa sebenarnya sosok ini. Hanya Bang Deddy Sitorus saja. Pasti yang tahu adalah Bang Deddy Sitorus, dan itu sudah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan partai. Tapi tentu tidak untuk semua, karena ini suatu percakapan yang saya rasa menyangkut seorang figur penting.
penting yang kalau meminjam istilah Bang Deddy itu punya otoritas gitu, dan kemudian menyangkut hal yang sangat sensitif berkaitan dengan kedaulatan partai gitu. Nah, di dalam statement itu kan sebenarnya jelas ada utusan yang datang ke saya menyampaikan poin 1, 2, 3. Nah, utusannya dari mana, utusannya siapa kan tidak disampaikan loh. Maka sekarang kita jangan baper dulu, jangan kita marah-marah dan emosi dulu, santai saja. Ini masih bulan puasa, kita sama-sama tahan dan lebih baik mendengarkan dengan utuh apa yang menjadi statement sebelum kita menanggapi. Baik, gitu, Mbak. saya meminta tanggapan dulu ke Bang Andi begitu ya sebelum ke Bang Hensat nanti. Ternyata nggak mengarah ke Pak Jokowi juga kok, internal PDI Perjuangan juga nampaknya nggak menyasar ke satu pihak, terutama Pak Jokowi begitu. Ini bisa dikatakan nggak sih kalau jangan baper dulu deh, ini respon-respon dari mungkin relawan Jokowi atau mungkin juga Pak Jokowi sendiri? Gimana Ya, Bang? Itu kan kalau Mas Eno kan Mas udah katakan, saya juga nggak tahu tuh seperti apa gitu kan. Ya artinya kan nggak semua bahwa elit politik yang di PDIP itu mengetahui itu. Tapi kan kita bisa lihatlah dari statement-statement beberapa sebelumnya dan seterusnya itu selalu kok mengatakannya kayak ibaratnya ini musuh bersama itu Jokowi gitu loh. Ya kan semua kan diarahkan ke situ semua gitu loh. Ya itu hal yang biasa lah ya. Kalau menurut saya kalau misalnya sebagai seorang presiden dan mantan presiden pun ya berbeda pandangan dengan partainya itu biasa kan begitu. Habis manis sepah dibuang, ibaratnya seperti gitu loh kalau kata pepatah ya. Tapi pada intinya adalah apa yang dikatakan Mas Eno ya saya setuju ya, kita cooling down lah, kita bulan puasa ini kita ayo sama-sama kita perkuat silaturahmi gitu kan ya. Ya kita fokus sama ibadah gitu. Ya udahlah jangan ada fitnah-fitnah lagi kayak gitu loh. Ya kan? Ya kita fokus gitu loh. Ya Pak Jokowi juga nggak kemana-mana, kok sudah mengatakan siapa sih itu orangnya gitu loh. Saya juga seperti siapa ini kayak teka-teki terus. Ibaratnya seperti ya dokumen yang dibawa ke Rusia itu jadi teka-teki juga kita sampai sekarang ini kan. Buka aja gitu loh. Dia udah mengatakan ke Pak Jokowi seperti itu. Oke, baik. Bang Hensat, ini kalau dari pandangan Anda apa yang bisa dibaca begitu ya dengan statement Pak Jokowi yang nampaknya kita tidak pernah melihat sosok Joko Widodo ini melemparkan saya nggak main-main, saya menggambarkan bahwa kesabaran saya sudah habis, kesabaran ada batasnya begitu, seperti apa? Ini kan ada proses komunikasi sebetulnya Tiara ya. Dalam proses komunikasi itu ada noise namanya, gangguan-gangguan. Dan ini kan jenisnya indirect communication, jadi komunikasi yang tidak langsung. Kenapa? Karena kan Pak Jokowi merespon pertanyaan gitu ya dari wartawan. Pak, gimana tuh Pak? Ada yang mengatakan bahwa Bapak ngirim utusan gitu. Kemudian tentu saja reaksinya Pak Jokowi adalah menjawab pertanyaan tadi. Yang geram tentunya, enggak, saya ini udah sabar loh, jangan gitu terus-terusnya itu ya. Karena ini kan bukan Deddy langsung ngomong ke Pak Jokowi, tapi ada yang terputus gitu. Nah ini kan sangat tergantung dari pertanyaan wartawan dan bagaimana Pak Jokowi merespon, yaitu karena merespon dari pertanyaan wartawan. Nah kemudian yang kedua Tiara, tapi dalam kasusnya Pak Hasto ya, ini kan dua hal yang berbeda nih menurut saya nih, antara Pak Jokowi yang geram dengan kasusnya Hasto. Kita kan perlu sebuah kepastian hukum memang ya. Nah kalau kemudian ada hukum yang diungkit-ungkit lagi, itu kan memang selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Secara gamblang kita sering mengatakan hukum dan politik itu tidak boleh dijadikan satu. Apalagi hukum yang mengikuti selera politik. Kalau hukum mengikuti selera politik, akibatnya aparat hukumnya berpolitik. Kenapa takut diapa-apain kan? Kalau nggak mau ngikutin selera politik, bisa nggak naik jabatan, bisa dimutasi, bisa dikirim ke daerah-daerah yang dia nggak inginkan gitu. Nah itu kan yang terjadi dari satu kasus ini. Nah kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, memang sebaiknya kita menempatkan presiden kita, mau ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, yaitu sebagai presiden gitu. Sehingga marwah kita sebagai negara juga terjaga. Karena kan ini presiden kita apapun itu, yang milih juga kita gitu. Nah, jadi kalau dia sudah selesai, maka selesai aja. Kalau memang ada yang belum selesai kan harusnya diselesaikan pada saat aparat hukum, pada saat dia menjabat, kemudian aparat hukum bekerja. Kalau memang sudah selesai, selesai aja. Toh Pak SBY juga nggak pernah ngungkit-ngungkit Ibu Mega kan, gitu. Ya Pak Jokowi aja waktu itu sempet lah adu simbol dengan Pak SBY dengan Hambalang dan lain-lain. Tapi setelah itu apakah ada kasus-kasus yang kemudian dikejar kan enggak?
Makanya memang wajar kalau publik tuh merasa bahwa seperti ada perjanjian nih antar presiden untuk tidak saling mengganggu satu sama lain. Tapi izin Bang, kalau tadi dari Bang Andi kan menyebutkan sebenarnya bukan dari Pak Jokowinya, tapi dari pihak-pihak luar dan kemudian ada aja yang nyolek. Ini bagaimana Bang? Ya, ini kan Otomatis begini. Pak Jokowi juga nantinya akan bereaksi begitu ya? Ya ini kan makanya Pak Jokowi kan sebetulnya merespon dari pertanyaan wartawan yang tadi saya katakan tadi, ini komunikasi yang tidak langsung, ada yang menyampaikan nih, gitu ya. Mungkin kalau Pak Jokowi dan Bang Deddy ngobrol secara langsung, kedua-duanya tidak mengatakan hal-hal yang seperti yang tadi kita lihat gitu, rekamannya. Tapi karena Pak Jokowi merespon pertanyaan wartawan, dan mungkin juga lagi puasa kan, kalau puasa itu kan gula kurang ya, jadi emosi juga ya ada yang terpendam tuh keluar juga akhirnya. Nah Pak Jokowi menyampaikan, saya sudah habis kesabaran saya, dan menurut saya sih wajar juga kalau kemudian dia merasa tertekan. Ya despite yang lain-lain ya, yang tentang fenomena MK dan lain-lain, tapi ya Jokowi sekarang sudah selesai sebagai presiden, dia presiden ke-7. Saya sih memilih untuk menghimbau masyarakat menempatkan presiden ini yang memang kita pilih gitu ya, yang kemudian memimpin kita 10 tahun di posisi yang sebagai presiden supaya marwah kita juga terjaga. Tapi ya itu tadi catatan saya, jangan sampai hukum tercampur dengan politik. Kemudian yang kedua, jangan sampai hukum mengikuti selera politik. Baik. Sebab bila hukum mengikuti selera politik, maka aparat hukumnya berpolitik. Kalau aparat hukumnya berpolitik, nggak ada salah, juga jadi salah demi politik gitu. Oke, baik. Demi kedudukannya, demi kekuasaannya gitu loh Tiara. Baik, nanti kita akan minta tanggapan dari Bang Andi tentunya dan juga Mas Seno begitu ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu, pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali saat lagi untuk Anda. Dicela saya diem. PDI Perjuangan tidak sedang membela koruptor. Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat. Dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, kalau tadi sebelum break kita ingat ya Bang Andi sempat mengatakan bahwa kalau bukan Pak Jokowi lantas siapa begitu kan. Kalau yang kita lihat belakangan ini yang kemudian sering berseteru, sering dimention oleh pihak PDI Perjuangan ini kan Pak Jokowi. Terus siapa dong kalau bukan Pak Jokowi? Ya, jadi kalau tadi semakin jelas ya kita mendengar sekilas pengulangan atas statementnya Pak Deddy Sitorus bahwa itu penyampaiannya adalah ada utusan yang datang. Nah, siapa yang mengutus itu bisa siapa saja kan. Tapi yang datang itu yang pasti menurut Pak Deddy adalah figur yang sangat otoritatif, punya kewenangan di dalam langkah-langkah penegakan situasi-situasi tertentu lah di negeri ini, punya kapasitas. Maka dalam hal itu sebenarnya siapa yang mengutus bisa siapa saja. Dan yang pasti tentu bisa jadi orang yang sangat berpengaruh. Siapa itu? Nah, hari ini kan Pak Deddy masih belum menyampaikan siapanya. Tetapi orang yang di berpengaruh momen yang tapi tepat, tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi bukan, Mas Seno? bisa siapa saja. Nah, dan dalam konteks itu maka momen yang tepat, di momen yang tepat Pak Deddy Sitorus nanti akan menyampaikan siapa itu orang yang datang. Tetapi kita tidak bisa juga Mbak Tiara untuk melepas konteks statement itu disampaikan di saat apa. Kan statement itu disampaikan untuk mengilustrasikan bahwa dalam perjalanan panjang, rangkaian demi rangkaian peristiwa hingga akhirnya terjadi peristiwa pentersangkaan Sekjen Hasto Kristianto hingga kemudian akhirnya muaranya adalah ditahan. Itu ada terlalu banyak sekali peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di sekitar itu. Banyak sekali bumbu-bumbu nuansa pertemuan-pertemuan utusan A, utusan B, utusan C yang bertemu dengan pimpinan partai untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu yang sudah di-spill sedikit, tadi ada pesan-pesan di poin 1 sampai 3 semacam itu yang terus hadir gitu loh. Hadir terus gitu di antara situasi menjelang penangkapan Sekjen Hasto Kristianto. Dan buat kami itulah yang menjadi suatu ilustrasi bahwa kasus ini bukan hanya murni kasus hukum tetapi adalah kasus yang sangat kental dengan politisasi hukum. Itu yang menjadi konteks dari kenapa statement itu disampaikan. Nah, atas siapa kemudian yang menyampaikan utusan itu, siapa yang melakukan, nah itu kan tidak disampaikan secara langsung oleh Pak Deddy Sitorus dan memang bisa jadi betul sesuai yang hari ini kemudian Pak Jokowi merasa dirinya tertuduh, bisa juga orang lain gitu kan.
kan kita juga ingin menjaga juga jangan sampai GR gitu, seorang mantan presiden tidak kemudian sedang dirasani lalu kemudian merasa bahwa beliau, jangan sampai begitu juga loh nanti. Tetapi karena memang penyampaian itu betul yang disampaikan Bang Hensat, semacam ada twist, ada delay informasi bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Deddy lalu kemudian ditransferkan kepada Pak Jokowi melalui media, itu kemudian ada yang salah mengartikan bahwa Pak Deddy seakan-akan sedang menuduh Pak Jokowi secara langsung menyebut bahwa ini adalah utusan dari Pak Jokowi. Padahal bukan begitu konteks peristiwanya, dan sampai hari ini belum momen yang tepat untuk Pak Deddy Sitorus menyampaikan siapa utusan yang datang itu. Begitu Mbak Tiara. Artinya nanti akan tetap disampaikan siapa sosok yang kemudian ini mengirimkan utusan tersebut, Mas Seno? Ya, di waktu yang tepat nanti akan dibuka dan disampaikan. Oke, baik. Bang Andi, ini seperti apa? Nampaknya dari PDI Perjuangan juga masih tertutup begitu ya. Belum jelas kok sebenarnya siapa. Nah, kalau menanggapi bahwa itu sudah pasti Pak Jokowi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bang Andi tadi, nampaknya masih jauh begitu. Ini Bang, bagaimana? Terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bisa lihat sih, statement-statementnya aja Bang Deddy Sitorus kan luar biasa. Di stasiun TV manapun dia mengatakan begitu kan. Jokowi lah dibalik semua. Kenapa kegaduhan itu kan. Sasaran tembaknya selalu kan Jokowi kalau bicara itu. Kalau Mas Eno mengatakan itu ya memang dia sebagai juru bicara kan harus normatif menyampaikannya ya kan ya. Defending kan begitu. Tapi bener loh Bang, itu nggak ada statement Misalkan. ada utusan Jokowi yang datang, emang nggak ada Nggak loh, Bang. Sebut memang namanya begini, ya, Bang, tidak disebut misalnya. se-eksplisit namanya kan gitu loh. Tapi kan Nggak, maksud- statement sebelumnya bukan loh. nama. Itu Nggak kan ada sasaran nggak tembaknya ada udah jelas. statement yang menyatakan bahwa utusan Jokowi datang ke itu, nggak ada tuh utusan Jokowi itu. Utusan Jokowi. Jadi masih Mr. Statement X lah tuh ya ini ya. 14 Desember kan dia kan mengatakan Betul. ada utusan. Oke. Ya. Ada utusan aja. Nggak ada utusan. Ya. Secara eksplisit kan dia menjelaskan. Tapi kan itu selalu di statement ya dari Sitorus loh. Di TV-TV apa itu terbuka dia ngomong loh. Dia terbuka tuh ngomong. Oke. Ngomong gimana? Pokoknya Jokowi, kalau nggak Jokowi Mulyono lah, itulah dia selalu mengatakan itu. Jadi asumsinya juga akan kelihatan gitu loh, bahwasanya wah ini sasaran Enggak, tembaknya tapi kan selalu Jokowi. kalau case yang ini kan memang enggak nih, saya coba Oke, mengkelihatan silakan, aja Bang. dari Bang sisi Hensat. dari sisi akademisi ya. Memang tidak ada statementnya utusan Jokowi, makanya kan tadi saya bilang wajar kalau Pak Jokowi geram seperti itu karena ada noise informasi, ada indirect informasi yang pesan komunikasinya Bang Deddy diterjemahkan oleh wartawan bertanya, Pak Jokowi menjawab. Oke. Kalau pertanyaan wartawan itu memang bikin kesel Pak Jokowi, wajar kemudian Pak Jokowi ngerasa ini apaan sih ini pertanyaannya. Tapi Ya. betul Kayak tadi gini. yang disampaikan oleh Bang Andi ya, begini, bahwa Bang Hensat, beberapa ini kali kan- statement dari Bang ini Deddy kan memang Sitorus begini, ini tapi mengarah ke statement Pak Jokowi. sebelumnya itu luar biasa loh Pak. Selalu mengatakan itu loh secara Oke. terbuka loh. Saya nggak Aku bicara secara terbuka ngebela nih, Bang Bang Hensat. Deddy juga. Ya, Cuma silakan. saya juga menempatkan memang harusnya kita menempatkan presiden itu di tempat yang sesuai dengan Setuju. marwahnya. Dan terus kemudian ini kan perlu ditanya juga nih Pak Jokowi kemarin wartawannya nanya apa sih sampai marah kayak gitu. Tapi dari sekian banyak statement liar Bang Hensat, kenapa Iya. ini yang kemudian ini mengundang reaksi seperti itu? Ya Saya karena sih- dia saya sih gini aja kesel lah dia. intinya. Dia Intinya- kesel dong pasti kan? Kesel nggak Pak Jokowi? Kalau itu pasti Ya, kesel. kesel Jangankan makanya. Pak Jokowi ya. Bang Andi aja kesel. Pendukungnya beliau itu juga Oke. kesel gitu. Karena begini, ini kayak bermain di petak umpet gitu loh. Ini buka aja itu. Apa sih itunya, siapa sih yang ngusut? Kan dia sudah tahu gitu loh. Kan yang buat heran saya itu, Kan kenapa kalau- hanya kalau Deddy nggak- Sitorus, Bos? Oke. Nggak mau saya kalau Bang nggak Hen- dibuka kan Bang Andi sering diundang TV enak. Nah, Kalau langsung dibuka Bang Hensat. selesai ini urusan. Bang Hensat, kalau seandainya ini ternyata kita perlu waktu ya untuk Bang Deddy Sitorus ini Ya, ya. membuka siapa Ya. Mr. X itu tadi yang Siapa? kemudian ini disebut begitu. Sementara Pak Jokowi kita ketahui sudah cukup geram nih dengan pertanyaan wartawan kemarin, sudah terlanjur ada bola panas begitu ya yang dilempar. Akan sejauh apa langkah yang akan dilakukan Pak Jokowi? Nggak, kalau Pak Anda Jokowi melihat? sih, ini orang sabar. Dan dia ini dicintai rakyat, itu benar. Karena secara tubuhnya, itu kita tidak bisa pungkiri bahwa dia memang ada di tengah masyarakat. Tapi Jadi- kesan yang kemudian bisa kita artikan dalam video tersebut ini, saya nggak main-main loh kayak gitu. Oh iya, nggak main-main. Cuma Oke. kan nggak ada yang dilakukan juga oleh Pak Jokowi. Tapi dia boleh dong, dia menyampaikan kekesalannya di depan publik gitu. Karena kan gini loh, dia udah selesai. Waktu dia menjabat, nggak ada aparat hukum yang meriksa dia. Terus setelah dia selesai, dia dikejar-kejar terus untuk banyak banget kasus. Satu aja misalnya, ijazah.
ya pasti kesel ini, jasa gue gak selesai nih. Dikejar-kejar terus. Ini ada bukti baru lah yang katanya nggak ada Times New Roman lah. Ya wajar lah orang kesel banget seperti itu. Nah tapi ada benarnya juga Bang Andi Aswan bicara. Ya kalau mau ya buka aja. Yang di Rusia dibuka, yang ini utusan juga dibuka. Tapi boleh juga Bang Deddy melalui Mas Seno tadi mengatakan ya ntar aja kebukanya. Tapi mau saya begini loh. Ini drama dengan Pak Jokowi ini. Kan ya memang ada lah case-case yang ditinggalkan Pak Jokowi sehingga dia membuat dirinya itu landingnya juga nggak perfect banget gitu. Tapi maksud saya ini kan cuma masalah kesalnya PDI Perjuangan ke Pak Jokowi kan. Ya. Tapi kan sebelumnya menurut saya juga PDI Perjuangan baik-baik aja Pak Jokowi bahkan juga menikmati keuntungan dari Pak Jokowi sama jadi presiden. Jadi maksud saya ini case-nya sudah berbeda. Khusus case ini wajar kalau kemudian Bang Deddy berbicara tentang ada utusan siapalah itu yang meminta dirinya yang menurut dia kan melanggar atau menodai marwah partai atau menghina marwah partai itu wajar kalau dia omongin. Kemudian Pak Jokowi juga wajar meresponnya dengan keras dan geram gitu. Makanya ini kita mesti cari nih si wartawan ini nanya apa ke Pak Jokowi. Sebenarnya kan kita nggak dengar juga. Nanya kan sudah jelas tadi ditanya. Pertanyaannya kan sudah jelas tapi Bang Sat. Gimana pertanyaannya? Tadi pertanyaannya sudah jelas. Coba gimana? Ya. Kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus begitu ya. Tapi sebelumnya kita minta tanggapan dulu ke Mas Seno ya. Mas Seno, kalau memang tadi sudah disebutkan bahwa nantinya akan dibuka begitu ya oleh Bang Deddy Sitorus begitu, seandainya nanti diminta untuk adu bukti, ini bisa siapkah pihak PDI Perjuangan, Mas Seno? Ya ini kan basisnya adalah pertemuan dan pertemuan itu kemudian sudah dilaporkan secara tertulis, sudah dibuat dokumentasi tertulis oleh Pak Deddy Sitorus tentang pertemuan itu yang disampaikan secara ya tertulis pada partai. Dalam hal ini maka saya rasa ya buktinya bagaimana, apakah ada foto barang atau tidak kan ya belum tentu juga dalam pertemuan-pertemuan itu dilakukan semacam bukti otentik semacam itu. Tetapi bahwa pengalaman politik itu dirasakan oleh Bang Deddy, saya kok ragu ya bahwa Bang Deddy itu mau mengada-ngada, saya pernah bertemu dengan orang A yang mengatakan akan menyampaikan poin-poin, membuat cerita sampai sedemikian rupa, saya rasa kok tidak akan seperti itu gitu. Karena ya ngapain juga, apa untungnya buat kami menyampaikan cerita-cerita ini kalau peristiwa itu tidak terjadi. Apa untungnya untuk seorang Deddy Sitorus, apa untungnya untuk partai, tidak ada untungnya. Tetapi bahwa peristiwa itu pernah terjadi dan itu buat kami aneh gitu ya, mengganggu kedaulatan internal partai, itu ikut mencampuri urusan kami, itu kan sesuatu yang ya tentu saja wajar kalau kemudian kami menyampaikan ini sebagai ilustrasi atau background story dari peristiwa panjang perjalanan Pak Sekjen Hasto Kristianto dan alasan kenapa kami menganggap ini kental dengan nuansa politik. Tetapi bahwa ada utusan itu saya rasa Pak Deddy tidak mengada-ngada dan memang betul-betul bertemu dengan orang itu, dengan pihak itu. Itu bukan suatu cerita khayalan, cerita fiksi hanya untuk membuat ramai peristiwa, membuat ramai suasana, membuat gaduh, tentu tidak seperti itu. Nah, maka saran saya sebetulnya simpel saja untuk semuanya gitu ya. Hari ini kita sedang di bulan puasa, informasi jangan separuh-separuh gitu. Dan kita hari ini menyampaikan apapun informasi itu juga bukan mengada-ngada. Dan harapannya kita cross check dulu lah suatu statement itu sebelum kemudian menanggapi. Sayang sekali kan kalau puasanya Pak Jokowi harus batal karena informasi yang salah. Nah, itu sayang sekali buat kami. Itu Pak. Oke baik, Mas Seno terima kasih atas penjelasan dan juga waktunya. Bang Henry Satrio terima kasih, Bang Andi terima kasih. Tentunya kita sama-sama menunggu ya siapa yang kemudian ini dimaksud dalam konferensi pers oleh Bang Deddy Sitorus begitu ya, untuk kemudian membuka dengan jelas apa sebenarnya duduk permasalahannya, karena ini yang kemudian ini harus dikonfirmasi kan, begitu ya. Kan, ceritanya kan Bang Deddy sedang mencoba, bukan mencoba ya, dia mencoba menceritakan atau gini lah, kita ini diajak untuk menyimpulkan bahwa karena Pak Jokowi dipecat, kemudian Pak Hasto ditangkap KPK kan seolah-olah begitu kan, ini kan desas-desus kan yang akhirnya bawa kemari kan, masih kita tunggu ini kan cerita-cerita itu. Seperti apa kemudian ini permasalahan? Padahal kan enggak kan, padahal nggak ada hubungannya kan. Bang aja lah. Baik, mohon maaf. Ikan lele, jangan bermain sandiwara le. Oke, itu dia poinnya. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan juga seluruh narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir sesaat lagi untuk Anda usai jeda.